Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sosioteknologi Informasi, Bapak Rejael Akbar, serta Bapak Husaini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai web scraping menggunakan YouTube Search API. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami, yang pertama ada Andika Febriansyah, yang kedua ada Lia Juwita, yang ketiga ada saya sendiri, Yasmin Dasari, dan yang keempat ada Zulfi Septianzana. Untuk materi yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini, yang pertama ada web scraping, lalu yang kedua ada case folding, yang ketiga tokenizing, yang keempat ada filtering, yang kelima ada stemming, dan yang terakhir ada proses export to CSV. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Lia Juwita, kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan mengenai scraping. Web scraping merupakan proses pengumpulan data web terstruktur yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan aplikasi atau kode pemrograman khusus. Cara kerjanya, web scraper akan diberikan sejumlah URL untuk dimuat sebelum dilakukan proses scraping. Scraper kemudian memuat kode HTML laman yang dituju. Nah, dari data yang sudah dimuat, scraper kemudian akan mengekstrak data yang sebelumnya sudah dipilih oleh pengguna sebelum program dijalankan. Data yang sudah diekstrak kemudian akan dikumpulkan dalam satu format yang nantinya akan digunakan oleh data scientist untuk proses analisis. Format yang digunakan dapat berupa CSV, Excel, atau bahkan format JSON yang nantinya bisa digunakan sebagai API. Di sini terdapat kode untuk scraping. Pertama-tama, install dulu Google Search-nya. Next. Nah, di sini mengambil contoh 10 data video YouTube. Engine-nya YouTube, search query-nya 1%, dan API key-nya berikut. Nah, untuk mengambil data berupa judul, penonton, durasi, postingan, dan channel. Next. Nah, terdapat output-nya sebagai berikut untuk 10 data. Nah, adapun contoh kedua mengambil 100 data dari video YouTube, kodenya sama kayak tadi, tapi ada perbedaan ini pada sum-nya, yaitu yang ini 100 data. Memuat judul, penonton, durasi, postingan, dan channel. Next. Nah, output-nya menampilkan data frame sebagai berikut, ada 100 data, dan disimpan di file CSV. Yang kedua ada case folding. Case folding itu sendiri merupakan proses dalam teks pre-processing yang dilakukan untuk menyeragamkan karakter pada data. Proses case folding adalah proses mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil dan bisa juga untuk menghilangkan hal yang tidak perlu selain dari channel YouTube. Dapat bisa melakukan remove Unicode, remove mention, lowercase dokumen, remove punctuation, remove numbers, dan remove double space. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Lia yang telah menjelaskan mengenai tahapan web scraping serta case folding. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh saya mengenai tokenizing dan filtering. Nah, tahapan tokenizing adalah proses memisahkan teks menjadi unit-unit yang lebih kecil atau yang disebut dengan token. Untuk melakukan proses tokenizing ini, hal pertama yang dilakukan adalah mengimport library Python, yaitu NLTK atau Natural Language Toolkit, yang menyediakan berbagai alat dan metode untuk mempermudah analisis teks termasuk tokenisasi. Nah, untuk menggunakan library ini, kita juga perlu mengimport modul, yaitu nltk.tokenize, lalu kita juga perlu mengimport spesifik metode seperti send-tokenize dan word-tokenize. Nah, send-tokenize ini adalah metode yang digunakan untuk membagi teks menjadi kalimat-kalimat terpisah. Sedangkan word-tokenize ini yaitu metode yang digunakan untuk membagi teks menjadi token-token kata. Setelah tahap persiapan selesai, kemudian kita tulis skrip kodenya seperti yang ada di layar. Lalu tahap tokenizing selesai.
Lalu yang selanjutnya tahap filtering, yaitu proses penyaringan kata-kata yang umum atau elemen yang dianggap tidak relevan atau tidak diinginkan dalam teks. Contohnya seperti penghilang tanda baca, menghilangkan kata stop word, yaitu dan, atau di, dan lain-lain. Lalu untuk persiapannya itu from nltk.corpus import stop words, maksudnya itu digunakan untuk mengimport modul stop words dari submodul nltk.corpus dalam library nltk. Lalu kemudian nltk.download stop words, yaitu meminta NLTK untuk mengunduh daftar stop words yang tersedia untuk bahasa tertentu. Daftar stop words ini nantinya dapat digunakan dalam proses pemrosesan teks untuk menghilangkan kata-kata yang tidak berarti atau kata-kata umum. Selanjutnya kita tulis kembali script untuk proses filtering ini seperti yang ada di layar, lalu tahap filtering selesai. Sekian materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zulfi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai stemming. Di sini menggunakan algoritma Snowball Stemmer. Algoritma ini yaitu digunakan untuk melakukan stemming. Stemming yaitu proses pengubahan kata menjadi bentuk dasarnya. Nah, di dalam kode ini terdapat dua variabel. Variabel pertama yaitu IP stem, lalu kedua itu IP filter. Nah, variabel IP filter berisi kata-kata yang telah difilter sebelumnya, sementara IP stem yaitu hasil stemming dari hasil kata-kata IP filter tadi. Next. Selanjutnya yaitu export to CSV. Export to CSV yaitu proses penyimpanan hasil data yang telah didapat sebelumnya dengan menyimpannya dalam format file CSV. Nah, kode yang tercantum di layar berfungsi untuk mengekspor hasil proses preprocessing data ke dalam format CSV menggunakan library Pandas di Python. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zulfi yang telah menjelaskan proses stemming serta proses ekspor to CSV. Untuk selanjutnya akan ada pendemoan oleh Andika. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk mendemokan aplikasi web scraping. Di sini saya menggunakan kode editor Visual Studio Code. Langsung saja yang pertama tahapan scraping itu dengan menginstal Google Search ke running. Sini kita tunggu sampai proses running selesai. Nah, setelah selesai kita running satu persatu. Lalu yang mengambil 10 data dari YouTube dengan search query 1% dan API dari Google. Kita running. Selanjutnya tahapan print atau menampilkan output. Nah, di sini kita bisa lihat kita mendapatkan 10 data video dari YouTube. Di sini ada judul, ada banyaknya penonton, durasi postingannya 7 hari yang lalu, dan channelnya dedikasi solusi. Selanjutnya kita mengambil contoh yang kedua, yaitu mengambil 100 data video dari YouTube. Nah, ini. Dan si hasil yang 100 tadi, selanjutnya kita diekspor ke file CSV dengan nama channel.csv. Kita coba running. Nah, setelah berhasil akan menampilkan 100 data dan si hasil file CSV tadi bakal nampil di sini. Ada channel.csv. Kita coba buka. Nah, terdapat ada 100 data yang berhasil kita ambil dari YouTube, dari video YouTube. Selanjutnya tahapan pre-processing, yaitu yang pertama ada tahap scrolling, cara ini. Lalu ada tahap tokenizing. Untuk penjelasan dari tahap-tahapan tersebut sudah dijelaskan tadi. Dan yang keempat ada tahap filtering. Selanjutnya tahapan stemming. Dan yang terakhir ekspor file yang telah tahap ke CSV. File ini disimpan dengan nama channel underscore setelah preprocessing.csv. Kita coba running. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat dua file CSV, yang pertama channel yang diekspor pertama dan yang kedua channel preprocessing setelah preprocessing.
bisa kita lihat di bagian channelnya, bisa ada perbedaan dari sebelum melakukan dan setelah melakukan pre-processing. Sekian demo aplikasi dari saya kembalikan ke. Baik, terima kasih kepada Andika yang telah mendemokan proses web scraping serta text pre-processing. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.